Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 3 ayat 1-6. Dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau begitu baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami boleh menerima anugerah kehidupan, kekuatan, dan kesehatan. Maka dengan kesemua yang kami terima itu, membuat kami mengucap syukur kepadamu. Dan sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, yang kami percaya bahwa firman-Mu ini Tuhan, akan menjadi penuntun dan pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan boleh kami berlakukan di dalam setiap hari hidup yang kami jalani. Bapa di sorga, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Keluaran pasal 3 ayat 1-6 firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca saat ini dan akan kita renungkan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang senantiasa tekun membaca firman-Nya, selalu merenungkan dan sungguh memahami dan melakukan di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita Keluaran pasal 3 ayat 1-6, oleh renungan harian Toraya diberikan tema menguduskan diri. Jika seseorang ingin berjumpa dengan seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi, biasanya ia berpenampilan baik,
tidak sembarangan berbicara. Yang pasti bahwa sikapnya santun dan sopan dan diperlihatkan di hadapan orang yang dijumpainya. Sikap dan cara itu merupakan wujud penghormatan atau penghargaan bagi orang yang dijumpainya itu. Bagaimana jika hendak berjumpa dengan Allah? Musa ketika ingin mendekat kepada Allah dalam sebuah penglihatan, ia diperingati oleh Allah untuk menanggalkan kasutnya. Tentu yang dimaksudkan di sini bukan karena Musa kotor, apalagi sementara menggembalakan kambing domba. Namun Allah mau menekankan pentingnya hidup kudus jika berjumpa dengannya. Musa tidak keberatan dengan teguran yang disampaikan kepadanya. Ia tidak mengatakan, "Siapa suruh datang di tempat saya menggembalakan domba?" Atau namanya juga sementara menggembalakan kambing domba. Tetapi ia taat pada perintah Allah. Hal ini dibuktikan lagi ketika ia menutup mukanya. Tindakan itu menyatakan sikap merendahkan diri, apalagi kalau yang dijumpainya saat itu ternyata adalah Allah. Kediaman Allah adalah kudus. Maka setiap orang yang ingin berjumpa dengan Allah wajib untuk hidup kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tempat di mana kita akan beribadah juga adalah kudus. Karena itu seharusnya kita menguduskan diri kita sebelum kita menghadap Tuhan. Penampilan yang dapat mengganggu pandangan orang lain perlu dihindari, termasuk cara hidup sehari-hari, agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu, kuduskanlah hidup kita di hadapan Allah, terutama saat datang beribadah untuk berjumpa dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Tuhan yang selalu peduli dan selalu mengasihi kami. Terkhusus pada pagi hari ini, Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami selalu menjaga sikap, menjaga kehidupan kami, perkataan, perbuatan, untuk tidak bertentangan dengan firman-Mu, supaya kami selalu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ketika kami berinteraksi dengan orang lain. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan mengendalikan kami, supaya kami memiliki sikap yang sopan dan santun. Dan orang lain pun juga Tuhan akan melihat wajah Kristus dalam hidup kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, mampukan kami, kuatkan dan teguhkan iman kami. Terkhusus di dalam kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan. Bahkan di dalam segala rencana kami pada saat ini. Kami datang menaruh dan meletakkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang berkuasa atas hidup kami dan yang selalu menyatakan kasih melalui berkat yang berlimpah di tengah-tengah hidup ini. Dan ajarlah kami untuk terus taat Tuhan dan setia
di dalam menjalankan aturan-aturan atau himbauan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena semua ini Tuhan hanyalah untuk kebaikan kami bersama. Bapa kami yang ada di sorga, kami berdoa kepadamu untuk jemaat Tuhan yang mengalami berbagai berkat Tuhan dalam hidup ini, terkhusus hari ini. Dalam merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, sukses dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, bahkan berbagai berkat-berkat yang Tuhan telah nyatakan atas hidup jemaat-Mu. Kiranya dengan kesemuanya itu Tuhan boleh memampukan jemaat-Mu untuk terus mengandalkan dan menyerahkan hidup mereka kepadamu. Bapa kami yang ada di sorga, kami juga senantiasa datang berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan. Kami berdoa bagi yang sakit. Erik, anak dari Bapak Kondopare sektor 1. Bapak Sela, anak dari Bapak Yulianus Sumule sektor 2. Bapak Ulisake sektor 4. Yang saat ini mereka sementara dalam proses pemulihan oleh karena sakit dan dirawat di rumah. Bahkan mungkin masih ada lagi Tuhan yang masih dalam proses pemulihan pun yang ada di rumah sakit. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami mau serahkan kekasih-kekasih kami ini. Biarlah Tuhan yang menyatakan kuasa, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, menguatkan iman mereka supaya sabar menanti pertolongan Tuhan yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Dedompi yang saat ini berduka cita oleh karena ibunda terkasih telah meninggalkan mereka dan jenazahnya ada di Mangkutana, Luwu Timur. Tuhan Bapa di sorga, hiburkanlah keluarga kami ini, topang dan berikanlah mereka pengharapan, sehingga mereka dalam duka cita selalu melihat bahwa kasih Tuhan terus dinyatakan. Bapa di sorga, kami juga terus berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami kesulitan hidup karena kehilangan pekerjaan, belum mendapatkan pekerjaan, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Mohon kiranya Tuhan Engkau tetap menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Yakinkan mereka bahwa Tuhan punya banyak kekasih-kekasih yang telah Tuhan berkati, sehingga mereka pun boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Itulah pengharapan kami Tuhan sebagai orang yang beriman, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami menderita, tetapi Tuhan akan menopang dan Tuhan akan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah, TNI, Polri, tenaga medis, media, para peneliti, bahkan siapapun yang terlibat dalam penanganan COVID-19 saat ini. Mohon Tuhan Engkau kiranya memberikan mereka hikmat, kekuatan dan kesehatan, supaya mereka boleh menjalankan tugas dengan baik. Dan pada masa dan waktunya nanti kami boleh bersama-sama merasakan kehidupan yang normal, tanpa lagi disertai rasa takut oleh karena pandemi COVID-19 ini. Itulah juga yang menjadi kerinduan kami bersama. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kesabaran, ketenangan, dan mampukan kami untuk mengendalikan diri sampai pada pandemi ini
dapat tertangani dengan baik. Ya Allah Bapa di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.